Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang boleh kita rasakan hingga saat ini. Kita ada bukan karena kuat dan hebatnya kita, tetapi melainkan karena berkat anugerah Tuhan sajalah. Oleh sebab itu kita akan bersama-sama beribadah,
memuji, memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum itu, bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita yang berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masih dengan sikap doa kita. Kita percaya kita punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, kita datang ke hadirat-Nya untuk menyembah Dia pada pagi hari ini. Bersama-sama kita menyanyikan pujian yang mengatakan, Saatku menyembah-Mu. Kau bertata
pembukaan dibawakan oleh Bapak Pendeta Otnel Basar MTH. Kepada hambanya dipersilahkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Terpuji nama Tuhan, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sangat menaikkan pujian syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu. Dan kami telah melaksanakan setiap kegiatan kami. Kami tahu Tuhan telah menyertai, memberkati, memberi kekuatan kepada setiap pribadi kami masing-masing. Itulah sebabnya kami datang untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengar firman Tuhan bersama-sama pada hari ini. Oleh karena itu hamba mohon pertolongan Tuhan di dalam persekutuan kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya segala sesuatu yang kami lakukan dalam penyembahan untuk kebesaran kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, dan Tuhan memberkati kami sekalian. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu hamba berdoa dan membuka persekutuan kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Kita tetap memuji Tuhan. Kita menyanyikan pujian dari buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 285, Api Maha Tuhan. Baik, tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Noni Irnawati MTH. Namun sebelum itu bersama-sama kita menyanyikan pujian yang mengatakan firman-Mu ya dan amin. Kita menyanyikan pujian ini dengan sikap doa kita, menyiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Serahkan hidupku hanya padamu Yesus.
tujuanku. Kau berikan hari yang baru, yang lama telah berlalu. Katakan rencanamu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama tak berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Katakan rencanamu, oh Tuhan. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Sekali lagi sama-sama kita katakan. Kau terbaik bagiku. Kepada hambanya dipersilahkan. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita satu dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar dan berkuasa dalam kehidupan kami. Allah di dalam Tuhan Yesus menjadi juru selamat kehidupan kami. Kami pun datang menaikkan syukur dan pujian kami kepadamu, sebab besar dan ajaiblah perbuatan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami dalam minggu yang lalu, sehingga di hari ini kembali kami ada dalam persekutuan kami memuji memuliakan Tuhan. Bahkan terlebih mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan, beri hikmat dan kemampuan. Biarlah Allah Roh Kudus akan senantiasa menuntun, memberkati kami, sehingga saat kami membaca merenungkan firman-Mu, kami pun boleh memahami setiap kebenaran-Mu, bahkan melakukan semuanya dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, menyerahkan waktu ini dalam tangan kuasa Tuhan, memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Bahkan biarlah Tuhan memakai hamba-Mu, sehingga segala sesuatu yang disampaikan benar-benar sesuai dengan hati Tuhan. Terpujilah Tuhan. Ini doa dan syukur kami, berfirmanlah bagi kami semua, kami sedia mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.
Baik, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur di hari ini atas perkenanan Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kita, umat-umatnya yang percaya kepada Tuhan, sehingga kita boleh kembali menikmati hari ini, khususnya ada kembali dalam persekutuan kita. Bahkan secara khusus kita bersyukur karena di minggu ini kita ada di minggu terakhir di bulan Februari ini. Tentu banyak hal yang sudah kita temui dan jalani, banyak hal yang kita alami bersama dengan Tuhan selama 1 bulan ini, dan banyak berkat-berkat Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Nah, kita masih tetap merenungkan satu tema, yaitu beritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk melihat dari Mazmur pasalnya yang ke-118. Mazmur 118 kita membaca ayatnya yang ke-17. Nanti kita akan melihat bersama-sama dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang terakhir di dalam Mazmur ini. Sekali lagi Mazmur 118 ayatnya yang ke-17. Disampaikan demikian firman Tuhan, aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Sekali lagi, aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Demikian pembacaan kita di pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jika kita melihat di Mazmur 118 ini, dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-29, sungguh pemazmur mengajak setiap umat-umat Tuhan untuk boleh bersyukur atas setiap perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, atas setiap perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dialami di dalam setiap kehidupan hari demi hari. Jika kita bersama-sama mengamati dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat, ini merupakan ajakan dari pemazmur untuk setiap umat Tuhan untuk bersama-sama mengucap syukur atas perkara-perkara yang Tuhan izinkan dalam kehidupan setiap anak-anaknya, dan juga dalam kehidupan pribadi lepas pribadi tentunya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dan juga di dalam ayatnya yang terakhir, di ayatnya yang ke-29 pun kita boleh melihat bersama-sama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, luar biasa jika kita bersama-sama melihat Mazmur ini. Tentu ada hal-hal yang luar biasa ataupun ada pelajaran yang baru yang kita boleh dapatkan, di mana sampai di dalam ayatnya yang ke-17 itu pemazmur menyampaikan bahwa aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah, dari pasalnya yang pertama hingga dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16 ini kita mau melihat perbuatan-perbuatan Tuhan apakah yang mau disampaikan oleh pemazmur. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar seperti apakah yang pemazmur alami dan pemazmur rasakan dalam hidupnya, sehingga dia menyampaikan dengan pasti bahwa aku tidak akan mati tetapi hidup, dan akan menyampaikan, memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika pemazmur mengajak setiap umat Tuhan untuk bersyukur atas kasih setia Tuhan yang besar, bahwasannya kasih setia itu selama-lamanya tidak pernah berubah dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian juga dalam kehidupannya secara pribadi, khususnya untuk pemazmur di pagi hari ini, di dalam pembacaan kita, khususnya di dalam Mazmur ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, setelah pemazmur mengajak
untuk mengucap syukur atas perbuatan-perbuatan Tuhan, atas perkara-perkara yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan umat-umat Tuhan. Dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat ini, pemazmur pun menyampaikan kesaksian yang luar biasa ataupun mengajukan kesaksian yang besar, di mana pada akhirnya ia akan memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam ayatnya yang ke-17 tadi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan melihat bersama-sama ada karya Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, baik dalam kehidupannya secara pribadi, dalam kehidupan bangsanya, bahkan juga dalam kehidupan umat-umat yang takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-9, mari bersama-sama kita melihat luar biasa. Di dalam ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-9 disampaikan seperti ini, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada hal-hal yang luar biasa, ada kesaksian yang luar biasa yang disampaikan oleh pemazmur di dalam ayat ini. Yang pertama, bahwa ia menyaksikan luar biasa pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Di dalam ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-9 ini. Nah, disampaikan dari kesesakan karena himpitan musuh, ya. Dari kesesakan karena himpitan musuh, terbukti bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang teruji. Tuhan adalah tempat perlindungan yang teruji daripada manusia, ataupun juga disampaikan daripada para bangsawan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, disampaikan di dalam ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9 tadi. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa? Karena memang ia boleh merasakan dalam kehidupannya dan juga ia melalui hari demi hari yang dipenuhi dengan kesesakan, penderitaan, bahkan juga dipenuhi dengan kesulitan karena musuh-musuh, tetapi terbukti bahwa Tuhan satu-satunya menjadi perlindungan ataupun penolong yang sangat teruji. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini yang dialami oleh pemazmur, luar biasa. Sehingga ia menyampaikan betapa Tuhan yang ia kenal, Tuhan yang ia sembah itu menjadi pertolongan satu-satunya dan teruji. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan di zaman sekarang ini? Diterpa dengan pergumulan, diterpa dengan persoalan hidup yang kita alami hari demi hari. Apakah kita tetap mengandalkan manusia ataupun mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia, terlebih mengandalkan manusia yang ada di sekitar kita, bahkan juga mungkin mengandalkan orang-orang yang hebat di sekitar kita, dan juga mengandalkan orang-orang yang punya pengaruh di sekitar kita? Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pemazmur mengajak kita semua sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan dalam himpitan pergumulan, dalam himpitan persoalan, dalam kesulitan yang kita alami hari ini pun, mari tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan itu sangat terbukti dan juga teruji dalam setiap kehidupan
umat-umatnya yang percaya kepadanya. Ini yang membuat pemazmur menyampaikan bahwa aku akan memberitakan perbuatan Tuhan. Di mana Tuhan yang ia kenal, Tuhan yang menjadi tempat perlindungannya adalah sumber pertolongan yang sangat teruji. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga disampaikan di dalam ayat ini bahwa pemazmur tidak lagi mengandalkan kekuatannya. Ia pun sebagai raja. Karena ini adalah Mazmur Daud. Ia pun sebagai raja tidak mengandalkan kekuatannya sebagai raja. Tetapi tetap mengakui, menyaksikan bahwa satu-satunya pertolongan yang luar biasa dalam hidupnya hanyalah ia dapatkan di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, oleh karena itu mari kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup ini seperti pemazmur menyampaikan kesaksiannya bahwa pertolongan Tuhan dari kesesakan itu sangat-sangat terbukti dan teruji. Ini pun bisa kita sampaikan, bisa kita beritakan kepada orang-orang lain, kepada keluarga kita di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan Yesus, bahkan kepada orang-orang yang belum mendengar tentang kuasa Allah dalam hidup ini. Selanjutnya yang kedua, kesaksian apa yang disampaikan oleh pemazmur di dalam Mazmur ini selain ia menyaksikan bahwa pertolongan Tuhan dari kesesakan itu sangat terbukti dan teruji. Selanjutnya di dalam ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-12 disampaikan bahwa segala bangsa mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku ya Tuhan, mengelilingi aku, ya mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah, mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Luar biasa. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selain pertolongan Tuhan dari kesesakan sangat terbukti dan teruji dalam kehidupan umat-umatnya yang percaya kepadanya, yang kedua adalah kesaksian yang disampaikan oleh pemazmur di sini adalah pertolongan Tuhan ketika musuh berupaya menaklukkan bangsanya. Sehingga dalam iman ia pun menyampaikan berulang kali di dalam ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-12 ini. Jika Bapak Ibu Saudaraku memperhatikan ayat-ayat ini dari ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-12 ini. Diulang-ulang merupakan sesuatu yang memang sangat luar biasa dan juga sangat jelas bagi kita, sangat harus diperhatikan dengan seksama. Segala bangsa mengelilingi aku, demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Nah, selanjutnya di dalam ayatnya yang ke-11 juga, demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Selanjutnya demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini menegaskan sesuatu yang luar biasa yang perlu kita perhatikan bersama dalam iman yang kuat, dalam iman yang besar. Pemazmur pun menyampaikan bahwa pertolongan Tuhan ketika ia menaklukkan musuhnya, benar-benar ia rasakan, ia saksikan, ia lihat dalam iman yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, umat Israel pada waktu itu ya, umat Israel berulang kali mengalami bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari cengkraman para musuhnya. Karena memang pertolongan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan
umat-umatnya yang percaya kepada Tuhan. Nah, pemazmur melukiskan umat yang diserang oleh musuh di dalam ayatnya yang ke-12 tadi seperti lebah ya. Seperti lebah, banyaknya musuhnya ya, seperti lebah. Ini mengingatkan kita akan penyerangan bangsa Amori kepada umat Israel jika kita melihat di dalam Ulangan 1 ayatnya yang ke-44. Nah, bangsa Amori ini menyerang dalam jumlah yang begitu banyak ya. Dalam jumlah yang begitu banyak seperti lebah sehingga umat Israel pun mengalami kekalahan pada waktu itu. Nah, di Mazmur 118 ayatnya yang ke-13, umat yang diserang oleh musuh itu juga mengalami kekalahan dan luar biasa pun dalam kekalahan mereka Tuhan pun memberikan pertolongan melepaskan mereka dari cengkraman musuh ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam iman yang luar biasa, pemazmur menyampaikan bahwa Tuhan menjadi pertolongan bagi mereka ketika mereka mengalami ataupun mereka dihimpit dengan pergumulan yang luar biasa menghadapi musuh yang banyak ataupun yang besar. Yang ketiga, apa yang menjadi kesaksian dari pemazmur selain pertolongan Tuhan di tengah-tengah musuh yang besar? Yang ketiga, di dalam ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-25 disampaikan bahwa kesaksian pemazmur yang mengakui bahwa di balik setiap persoalan, di balik setiap kekalahan, ada pembentukan dari Tuhan, ya. Ada pembentukan dari Tuhan melalui penolakan dan hajaran yang luar biasa. Di dalam ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-25 kita melihat bahwa disampaikan, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Luar biasa. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari sini pemazmur melihat bahwa di balik hajaran ataupun di balik penolakan yang dia alami, ada pembentukan yang luar biasa dari Tuhan. Ini yang menjadi kesaksiannya ataupun yang menjadi sesuatu yang mau ia beritakan. Perbuatan Tuhan itu besar dalam hidupnya, kendati pun ia ada di dalam keadaan yang sangat kritis, penolakan dan juga pembentukan yang ia alami. Tetapi Tuhan membentuk ataupun Tuhan melakukan semuanya untuk membawa dia menjadi pribadi yang luar biasa. Nah, Tuhan mengizinkan kekalahan, ya. Tuhan mengizinkan dia kalah dan babak belur, tetapi pengalaman itu justru membentuk kekuatan dan ketangguhannya untuk setia ataupun untuk tetap setia kepada Tuhan. Kadangkala Tuhan mengizinkan hal-hal yang mungkin buruk menurut pengamatan kita dalam hidup ini. Tetapi di balik setiap apa yang kita alami, yang menyakitkan, yang mengecewakan dan lain sebagainya, itu ternyata ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan. Ia mau membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Ia mau membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap setia
kepada Tuhan. Demikian juga yang dialami oleh pemazmur. Di balik penolakan, di balik kekalahan yang dia alami, yang diizinkan oleh Tuhan, Tuhan mau agar pemazmur mengalami hal-hal yang luar biasa. Pengalaman itu justru membentuk kekuatan dan ketangguhan untuk tetap hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, oleh karena itu sekali lagi ia bertekad untuk memberi kesaksian tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang perkasa ini. Di dalam ayatnya yang ke-17 tadi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tekad itu pun bukan hanya menjadi tekad yang ada di dalam hatinya, tidak dia lakukan ataupun tidak tersampaikan, tetapi tekad itu dinyatakan dengan keinginannya untuk tetap setia di hadapan Tuhan. Setia dalam persekutuannya. Di dalam ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-21 disampaikan, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini yang menjadi tekad dari pemazmur, menyampaikan perbuatan Tuhan yang besar, dinyatakannya dengan keinginannya untuk terus menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Selanjutnya, dia pun boleh merayakan semuanya dengan sorak-sorai di dalam ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-25. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini yang menjadi kekuatan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pengalaman inilah yang melahirkan tekad yang luar biasa, sehingga ia mau memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar ini. Perbuatan Tuhan seperti apa? Pertolongan Tuhan nyata, sempurna dalam kehidupannya hari demi hari. Saat ia mengandalkan Tuhan. Terus pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan secara pribadi, bahkan juga dalam kehidupan bangsanya. Bangsa kita pun bergumul dengan pandemi ini. Oleh karena itu mari tetap andalkan Tuhan. Pertolongan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Selanjutnya yang ketiga, ia menyaksikan bahwa di balik penolakan, di balik kekalahan, ada pembentukan yang luar biasa dari Tuhan. Sehingga kita tetap dikuatkan, sehingga kita tetap setia mengiring Tuhan, mencari Tuhan dalam setiap persekutuan kita. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita menjalani hari-hari hidup kita, sehingga di setiap kesempatan, dimanapun kita berada, kapanpun kita mampu menyampaikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami saat kami boleh menyaksikan betapa Allah menjadi tempat satu-satunya penolong yang sangat teruji dan terbukti dalam hidup ini. Ini pun yang boleh disaksikan oleh Raja Daud dalam Mazmur ini. Ini pun menjadi bahagian dalam kehidupan kami hari demi hari, menjalani hari-hari hidup ini dipenuhi dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan, baik secara pribadi dalam kehidupan keluarga, bahkan juga dalam kehidupan bangsa kami. Biarlah kami terus menyampaikan, memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar ini, sehingga seluruh dunia menyaksikan bahwa hanya Tuhan satu-satunya penolong yang teruji dalam hidup ini. Meteraikan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, dan biarlah apapun yang kami buat semuanya memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Abiang Riung MTH.
Namun sebelum itu kita akan menaikkan pujian yang mengatakan Dia sanggup. Sambil kita menyanyikan pujian ini, jemaat Tuhan dipersilakan untuk memberikan persembahan. Sama kita katakan, Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Katakan Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. kepada hambanya dipersilakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa saat ini. Kami bersyukur di pagi menjelang siang ini Tuhan. Di hari ini kami berterima kasih oleh karena pertolongan-Mu nyata bagi kami untuk boleh menikmati kehidupan, bahkan kesehatan yang Tuhan boleh beri bagi kami untuk ada bersama dalam persekutuan. Terima kasih. Sepekan boleh kami lalui dalam segala aktivitas kami. Tuhan sudah memberkati, menolong kami, dan memberikan kekuatan bagi kami untuk melakukan semua kegiatan kami. Itu sebabnya hari ini kami boleh mengagungkan akan nama-Mu, bersyukur dan berterima kasih. Ya Tuhan, Allah kekasih jiwa kami yang hidup, terus kami berdoa menyerahkan staf gembala badan pengurus jemaat yang ada. Tuhan akan memberkati kami sekalian dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terlebih di masa pandemi COVID ini, kami percaya Tuhan akan memberikan kebersamaan bagi kami untuk terus mengembangkan pelayanan dengan baik. Sehingga jemaat-Mu diberkati, dikuatkan, diteguhkan di dalam iman percaya mengiring akan Tuhan. Orang-orang tua di dalam jemaat ini kami serahkan dan percaya Tuhan akan pelihara mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan,
menolong mereka di masa tua ini, sehingga dengan kekuatan yang daripada Tuhan, mereka boleh menikmati kehidupan ini. Ibu-ibu yang sedang mengandung, kami percaya Tuhan akan memberkati kandungan mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga tepat pada waktunya boleh melahirkan dengan pertolongan Tuhan. Dan kami percaya semua oleh karena anugerah Tuhan bagi kehidupan mereka. Ya Tuhan, Allah kekasih jiwa kami yang hidup, kami bersyukur untuk anak-anak Tuhan di dalam jemaat ini. Untuk sepekan yang akan datang ada beberapa yang berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran bahkan ulang tahun pernikahan. Setiap pribadi, keluarga yang ada, kami percaya Tuhan akan terus memimpin, memberkati mereka, sehingga hari-hari yang mereka jalani ke depan ini ada dalam pimpinan Tuhan. Mereka terus menikmati berkat Tuhan di dalam kehidupan ini. Demikian juga kami terus berdoa, menyerahkan jemaat-jemaat yang bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami. Kami terus berdoa untuk Bapak Agustinus Langeran, Ibu Aguslina Napoleon, Bapak Sadirin Ingan, Ibu Rosnani Agung, demikian juga Bapak Nikodemus Seri, Bapak Yohanes Sawan, Ibu Jaria, Ibu Nuria Daring, dan Ibu Happy Laing. Mungkin ada jemaat yang lain yang juga saat ini dalam keadaan sakit yang tidak kami ketahui, namun mereka dalam keadaan sakit. Dalam nama Yesus, supaya Tuhan akan sembuhkan dan jamah mereka. Kami memohon ini karena kami tahu Tuhan adalah tabib kami yang ajaib, yang berkuasa di atas segala macam penyakit. Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Terus kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan program penyelesaian pembangunan menara gereja yang ada di tempat ini. Tuhan menyediakan dana yang cukup. Tuhan juga memberkati ketua pembangunan beserta anggota, sehingga apa yang mereka rencanakan di tahun ini bisa terwujud dengan baik. Demikian kami terus berdoa menyerahkan pos pembinaan umat yang sedang kami adopsi, baik yang sedang berjalan di kota Samarinda ini dan juga yang ada di Kalimantan Tengah dan Selatan. Dalam nama Yesus, supaya Tuhan akan memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam pelayanan dan juga jemaat yang ada di dalam pos pembinaan umat ini, sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam iman percaya mereka mengiring akan Tuhan. Demikian juga kami terus berdoa ya Tuhan untuk organisasi Gereja Kemah Injil Indonesia, di mana kami sedang bertumbuh, berkembang di dalam iman percaya kami mengiring akan Tuhan. Berkati para pemimpin Gereja Kemah Injil Indonesia, dari aras pusat, wilayah, daerah sampai kepada jemaat-jemaat lokal. Pada tahun ini, baik pada aras pusat, wilayah, daerah, akan mengadakan konferensi untuk pemilihan ketua-ketua. Kami percaya Tuhan akan memberkatinya. Siapapun yang akan Tuhan percayakan sebagai pemimpin pada aras pusat, wilayah, dan daerah, semua atas pengaturan Tuhan atas organisasi ini. Terima kasih banyak Tuhan. Demikian juga kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai ini. Berkati mereka sebagai pemimpin bangsa ini. Berikan mereka hikmat, kemampuan untuk memimpin roda pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Secara khusus usaha-usaha dari pemerintah dalam menangani pandemi COVID ini, kiranya Tuhan akan memberkati mereka. Segala usaha yang mereka sedang galakkan saat ini, kami percaya Tuhan akan menolong, sehingga kami pun sebagai warga yang ada di dalamnya boleh terhindar dari virus corona ini. Bahkan mereka yang terpapar sekalipun kami percaya
Tuhan akan memberikan kekuatan pemulihan bagi mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Kembali kami kepada persekutuan kami di hari ini. Setiap persembahan yang telah kami persembahkan pada hari ini, kami percaya Tuhan akan memberkatinya. Kiranya dapat dipakai untuk mendukung, melancarkan pelayanan pekerjaan Tuhan baik di dalam jemaat ini bahkan keluar. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati kami dalam segala aktivitas kami ke depan. Puji Tuhan, setiap pergumulan yang sedang kami alami saat ini, Tuhan mengerti keadaan kami. Itu sebabnya kami berkeyakinan, di saat kami berharap kepada Tuhan, di saat kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami hanya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, memberikan jalan keluar, sehingga kami boleh dapat melewati setiap persoalan hidup itu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ini doa yang boleh kami naikkan dan kami persembahkan kepadamu di hari ini. Kami mempersembahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kekasih jiwa kami yang hidup, kami berdoa, bersyukur dan memohon. Haleluya. Amin. Baik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bersama-sama kita menyanyikan pujian yang mengatakan, Kau Allah yang kudus. Jemaat Tuhan, kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan memuji Engkau Tuhan, Allah yang baik bagi kami, Allah yang perbuatannya besar dan mulia dalam kehidupan setiap umat-umat-Mu yang percaya kepadamu. Di pagi hari ini bersyukur karena Tuhan sudah sertai kami dalam persekutuan kami dari awal, pertengahan, bahkan sampai berakhirnya. Biarlah setiap pujian, bahkan kebenaran firman Tuhan boleh terus meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan,
untuk terus setia mengiring Tuhan di sepanjang kehidupan kami hari demi hari. Kami tetap menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Selama sepekan ke depan ini Tuhan tolong sertai dan pimpin kami dalam melakukan setiap aktivitas, tugas, dan tanggung jawab kami. Terpujilah Tuhan, oleh karena itu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Biarlah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pemeliharaan dari Allah Roh Kudus menyertai, memberkati kehidupan kita sekalian mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Pujilah Allah, pohon berkat. Pujilah Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Atas nama staf penggembalaan dan Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Gunung Cermin Sempaja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang boleh bersama-sama menikmati persekutuan di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Shalom. Selamat pagi, Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sejenak kita akan memperhatikan info sepekan dalam pelayanan kita di minggu ini. Pertama-tama atas nama staf penggembalaan dan Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemah Injil Gunung Cermin Sempaja, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Biarlah kekuatan, kesehatan, bahkan panjang umur Tuhan karuniakan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Bahkan terlebih biarlah kebahagiaan melimpah daripada Tuhan menjadi bahagian dari jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam sepekan ini. Selanjutnya jemaat Tuhan mohon memperhatikan dalam minggu ini akan ada pelayanan pastoral dari staf penggembalaan via telepon. Oleh karena itu bagi jemaat Tuhan yang tertera namanya di layar, biarlah kiranya mempersiapkan diri untuk boleh berkoordinasi dengan staf penggembalaan yang akan melayani jemaat Tuhan dalam pelayanan pastoral di minggu ini. Dan terakhir untuk ibadah kelompok doa gabungan tetap kita laksanakan secara online pada setiap hari Kamis pukul 19.30. Oleh karena itu kami tetap mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk boleh terus bergabung dalam setiap kegiatan ibadah kita, dan juga kami tetap mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk terus menikmati persekutuan kita dalam setiap ibadah minggu pagi bersama dengan jemaat Tuhan. Tentu masih dilaksanakan dari rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Ini yang menjadi informasi sepekan ini. Biarlah kiranya jemaat Tuhan boleh memperhatikan, menjadi panduan kita dalam kita boleh menikmati kegiatan kita sepekan ke depan ini. Tuhan memberkati.